Melanjutkan pada buku kita Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masih dalam larangan berbuat kezaliman. Kita sudah menjelaskan hadis nomor 215. Sekarang kita masuk hadis nomor 216, masih lanjutannya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dua orang ini, Abdullah dan ayahnya Amr bin As, adalah sahabat Nabi. Dari Nabi SAW beliau bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Orang Muslim itu, maksudnya yang sejati, yang bisa mendapatkan predikat Muslim, adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Sedangkan orang-orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis ini muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti biasa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Nabi SAW menyebutkan tentang Muslim yang sejati memiliki dua sifat di sini, atau memiliki satu sifat yang ditekankan di sini, yaitu pada saat semua umat Islam selamat dari bahaya lidah dan juga tangannya, maksudnya gangguannya. Dia tidak pernah sama sekali menyakiti orang, ya, dengan lisannya, apakah itu dengan cacian, apakah dengan sindiran, apakah dengan makian atau apa saja, fitnah dan seterusnya. Dan kita sudah tahu lidah ini adalah anggota tubuh yang paling berbahaya kalau disalahgunakan dan paling bermanfaat kalau digunakan pada tempatnya. Sebagaimana Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah kita akan dimasukkan ke dalam, apakah kita akan dihukum oleh Allah dengan perbuatan atau pengucapan lisan kita? Kata Nabi SAW, celaka kau Muadz kalau kau tidak faham itu. Sesungguhnya mayoritas orang masuk neraka justru karena lisannya, gitu kan. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, idza asbaha ibnu Adam fa kullu a'dha'il jism tukaffirul lisan. Kalau tiba pada pagi hari, maka seluruh anggota tubuh anak Adam akan mengingatkan lisan itu. Jadi tangan, mata, hidung, semuanya ini, kaki, kemaluan akan berbicara dengan lisan kita. Bagaimana? Allahu a'lam. Allah lebih tahu masalah itu. Tapi kita sebagai seorang muslim yakin tentang penyampaian Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan kalau tiba pagi hari, seluruh anggota tubuh anak Adam mengingatkan lisannya sambil berkata, ittaqullaha fina, bertakwalah kepada Allah terhadap kami. Kau harus patuh kepada Allah nih. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kau lurus, kami pasti akan lurus. Wa in wajajta wajajna. Kalau kau miring, bengkok, menyimpang, kami pun akan ikut bersama kamu. Semua dimulai dengan lisan. Kalau lisan itu bisa dikontrol, maka secara otomatis kita akan dapat jaminan surga. Jangan pernah ucapkan kecuali yang bermanfaat saja. Selalu kontrol setiap huruf yang akan keluar dari lisan kita, dikontrol. Gak boleh sembarangan. Karena kapan kita masih di mulut, belum kita ucapkan, maka secara otomatis masih milik kita. Bisa kita telan, kita batalkan, tidak akan ada efeknya apa-apa. Tapi kalau kita sudah ucapkan, maka sudah milik orang lain. Dan semua yang jadi milik orang lain, apalagi kalau perkataan, pastikan akan bertambah. Tidak akan pernah berkurang. Pepatah bahasa Arab mengatakan, kalau kau menitipkan emas pada orang lain, pastikan tidak akan bertambah. Tapi kalau kau titipkan kata-kata, pasti akan bertambah. Tidak akan mungkin seperti itu. Sekali kita ucapin, saya tidak lakukan, nanti akan orang kedua menambah, orang ketiga menambah. Saya tidak lakukan makan di rumah orang itu. Padahal sebenarnya tidak ada kata-kata itu. Tapi terus aja akan bertambah ke sana sini. Nah, ini berbahaya sekali. Seseorang harus tahu bahwasanya semua akan ada hisabnya. Semua akan ada hisabnya. Makanya Nabi SAW menjamin surga bagi orang yang bisa menjaga dua anggota tubuhnya. Kata Nabi SAW, man dhamina li baina lihyai, siapa yang bisa menjamin untukku yang ada di antara dua pipinya, lisannya, wa ma baina fakhidai, dan di antara dua pahanya, kemaluannya, dhamintu lahul jannah, aku akan jamin baginya surga. Karena mayoritas dosa di sini. Nabi SAW berkata tentang zina akan dimulai oleh lisan, dibenarkan oleh kemaluan. Selalu lisan. Ya, makanya ini berbahaya sekali. Yang kita ucapkan selalu dikontrol. Itu menanyakan kabar orang, ilmu pengetahuan, zikrullah, baca Quran, berdoa, cukup. Yang lain tidak usah. Kalau sudah masuk kepada wilayah sakitin orang, bertanya hal yang tidak bermanfaat. Bahkan pernah saya berbagi teman-teman sekalian, kalau mau bertanya kepada orang, tanya dulu
pertanyaan yang kita mau tanya ini bermanfaat gak? Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah nanya, nggak perlu. Apalagi nggak ada urusan sama kita gitu. Nanya tentang keadaan orang ini, keadaan orang itu, padahal tidak ada hubungan sama dia sama sekali. Makin kita tidak tahu tentang keadaan orang, makin bagus. Karena kapan kita tahu, syaitan terus menggoda kita untuk ya menggerakkan itu menjadi sebuah materi ya yang berbahaya. Kita kalau lagi duduk rame-rame, maka siapa yang memulai perkataan itu akan menjadi ujung tombak dalam masalah ini. Kalau dia mulai melempar di sidang atau di majelis itu perkataan tidak baik, maka akan jadi dosa selamanya buat dia. Dan kalau dia melemparkan perkataan yang baik, maka akan jadi pahala buat dia. Jadi ini bisa menjadi bahaya buat dia atau malah manfaat buat dia. Jadi harus hati-hati masalah ini. Kita juga sudah pernah jelaskan tentang tafsir surah Al-Humazah. Ya Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailun likulli humazatil lumazah. Kecelakaan, kebinasaan, kehancuran, lembah di api neraka, kehinaan bagi semua orang yang suka menyakiti orang lain dengan lisannya dan juga mencontohkan kekurangan orang lain dengan sikapnya. Jadi cara bicaranya, melangkahnya, bentuk pakaiannya, apalah segala macam diolok-olok. Maka ini semuanya berbahaya sekali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang saya sedang bedah di Blok M di Rabu malam, nanti malam, itu membahas khusus bab dosa-dosa besar berhubungan dengan lisan. Saya temukan kalau nggak salah, beliau tulis tidak kurang dari 20 bab khusus ya berhubungan dengan dosa besar tapi berhubungan dengan lisan. Dirincikan satu persatu dan itu sangat luar biasa. Makanya seseorang harus mengontrol masalah ini. Nabi SAW mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, dia cuma mengucapkan yang baik sesuai dengan pandangan agama, baiknya bukan pandangan dia, atau dia diam saja. Ya, kalau tidak tahu bilang saya tidak tahu. Selesai. Kamu tahu tak gini? Saya nggak tahu. Selesai. Nggak usah ikut-ikutan. Kalaupun kita tahu, maaf saya nggak mau ikut campur. Apalagi kalau sudah masuk ke wilayah orang lain, ini berbahaya. Ya. Seperti itulah kurang lebih gambaran dari gangguan lidah ini dan juga tangan. Tangan dari pukulan, mencuri, isyarat menyakitkan, semua masuk dalamnya, kata ulama hadis. Maka seorang muslim tidak akan pernah menunjuk-nunjuk wajah saudaranya, ya, tidak akan pernah ya, misalnya apalah memukul dengan tangannya, mengambil yang bukan haknya. Semua ini yang paling sering terjadi ya. Walaupun ada pelanggaran-pelanggaran lain ya. Kemaluan pun bisa melakukan pemerkosaan kepada orang, tetapi akan dibantu oleh tangan dan lisan, seperti itulah. Kemudian yang kedua potongan hadisnya, ini makna lainnya hijrah. Makna dasar hijrah adalah berpindah dari negara kafir ke negara Islam. Semua muslim yang berada di negara non-muslim, kalau tidak bisa beribadah di sana, nggak boleh dia tinggal. Penduduk Mekah dulu, muslimin, selama mereka masih bisa beribadah, Nabi SAW masih tahan di Mekah. Tapi pada saat mereka sudah tidak bisa beribadah, semua muslim di Mekah waktu itu sudah tidak bisa lagi dapat jaminan keselamatan. Karena semua orang Mekah selain muslim, kalau ada muslim lewat boleh ambil hartanya, boleh bunuh, boleh pukul, boleh caci maki, nggak akan kena hukum. Kita bayangkan kalau kita jalan di Jakarta ini, semuanya apa yang orang lakukan kepada kita boleh. Itu bahaya. Tidak ada keamanan sama sekali. Nah di saat itu Nabi SAW diperintahkan Allah SWT untuk hijrah, gitu kan? Dan siapa yang hijrah karena Allah berpindah ke satu lokasi, negara ke negara lain, kota ke kota lain, desa ke desa lain, perusahaan ke perusahaan lain, semuanya itu lingkungan, komplek perumahan ke komplek yang lain, dia niat hijrah karena baik, maksudnya ingin supaya lebih dekat ibadah. Di sana misalnya ada masjid yang bagus, di sana misalnya ada apa, seorang dai atau ustadz yang bisa diikutin, apalah dia ingin seperti itu supaya dia selamat dari lingkungan dia yang buruk. Maka masuk dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 100, Allah janjikan rezeki dan juga ketentraman jiwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran was-sa'ah. Siapa yang hijrah karena Allah, Allah akan berikan kepadanya peluang-peluang dalam hidupnya, rezeki yang banyak, kelapangan. Ya, surah An-Nisa ayat 100. Makna hijrah yang lain adalah di sini disebutkan dalam hadis. Dan ini makna juga yang sangat dalam, yaitu dikatakan wal muhajir, dan orang yang hijrah juga termasuk dalamnya man hajara manaha Allahu an. Orang yang berhijrah atau meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah.
Jadi termasuk makna hijrah. Semua yang haram tutup pintunya. Nggak ada negosiasi. Haram-haram. Selesai, jangan dikerjakan. Bahkan lebih peka lagi seorang muslim, dia harusnya meninggalkan bukan cuma haram, syubhat saja harus dijauhi. Syubhat masih ragu-ragu, boleh nggak sih? Udah tinggalin saja. Apalagi yang haram, nggak ada negosiasi. Buat diri kita itu jijik sama yang haram, supaya nggak mau. Gitu. Jadi supaya kita tidak terjerumus dalam masalah itu. Dan ini makna hijrah yang lainnya tentunya. Untuk hadis nomor 217 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, masih sahabat yang sama. Beliau berkata, "Kana ala thaqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Famata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fi an-nar. Fadhahabu yanzuruna ilaihi fawajadu aba'atan qad gallaha." Hadis ini riwayat Bukhari. Sebenarnya hadis ini pernah saya jelaskan dulu ya. Tapi ini kita di sini diangkat lagi oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang mengurusi barang-barang berat milik Nabi SAW ada seorang laki-laki bernama Kirkirah. Di situ ada footnote nomor 223 ya. At-Thukul dengan ta dan qaf berarti keluarga dan barang bawaan yang berat. Kayak kalau kita mau safar bawa koper segala macam itu kan. Kalau Kirkirah ini ada riwayatnya yang menjelaskan dia sibuk tugasnya untuk mengangkat pelanahnya Nabi di atas kuda, mengatur barang-barang, minuman, makanan, bekal-bekal pada saat safar seperti itu. Orang ini tentu kalau kita lihat pekerjaannya mulia nih, karena dia melayani Nabi SAW. Lalu dia meninggal dunia. Ada riwayat lain menjelaskan dia kena anak panah, ya, pada saat di perang Khaybar. Dan itu anak panah dari arah musuh. Tentu kalau dalam pemahaman zahirnya adalah mati syahid, gitu kan. Maka Rasulullah SAW pada saat orang-orang mengatakan, oh berita gembira masuk surga nih orang. Kena mati syahid, kena anak panah musuh. Maka Nabi mengatakan dia di neraka. Maka mereka pun akhirnya memeriksa, mengecek kenapa Nabi bilang orang yang di neraka. Ada footnote di situ nomor 224 untuk mencari tahu sebabnya masuk neraka. Lalu dikatakan ternyata mereka mendapati sebuah jubah yang telah diambil secara khianat atau gulul. Ya. Gulul adalah khianat dalam ghanimah, yaitu mengambil darinya sebelum dibagi. Di antaranya kalau hadis adalah haramnya gulul sedikit ataupun banyak. Makna gulul itu mengambil sesuatu walaupun kita punya hak situ tapi belum dibagi. Ya. Misal kita punya bagi hasil di satu perusahaan, nggak boleh kita ambil sebelum masanya pembagian. Kapan kita paksakan ngambil berarti gulul, itu harta haram, nggak boleh. Karena yang lain juga punya hak di situ, gitu kan? Maka ini masuk dalam masalah bab ini. Ini pernah kita jelaskan dalam bab ghanimah ya. Jadi kalau seorang pasukan muslim masuk menyerang non muslim dan berhasil menang dalam peperangan ya, ketemu fisik, terjadi kontak peperangan ini akhirnya muslimin menang, maka semua yang ada di pasukan musuh jadi ghanimah, harta rampasan perang. Nah harta-harta mereka misalnya kayak zaman sekarang mobil tank, pesawat, senjata-senjata semua ini itu milik mujahidin, orang-orang yang ikut jihad. Tetapi tidak boleh ada satupun yang ambil sebelum dibagi rata, dikumpul dulu kepada panglima perangnya, nanti dia bagi seperlimahnya. Misal ada uang terkumpul 1 miliar, 200 juta disendirikan dulu, itu untuk Allah dan Rasulnya, disedekahkan kepada fakir miskin segala macam. Panglima perangnya lebih tahu. 4/5 dibagi kepada para mujahidin. Nah setelah dibagi baru jadi halal. Satu-satunya yang boleh kita ambil, sebagian ulama mengatakan kalau terjadi duel. Jadi kalau misalnya saya melawan musuh sebelum peperangan berkecamuk lalu duel, ya untuk menunjukkan kekuatan mana yang lebih kuat, muslim atau kafir kan gitu. Seperti terjadi di perang Badr. Ada 3 tokoh kafir Quraisy keluar lalu dihadapi oleh 3 muslim. Nah kalau kita mengalahkan dia secara individu seperti ini, maka secara otomatis yang dia miliki orang yang kita bunuh itu adalah ghanimah buat kita, gitu kan? Tapi selain daripada ini dianggap harta gulul. Kita bisa bayangkan dari hadis ini bahwasanya seseorang yang memiliki pekerjaan yang sangat mulia, melayani baginda Nabi alaihi salatu wassalam, itu tidak bisa mendapatkan kemuliaan mati syahid, kemuliaan pahala. Karena melayani Nabi ini bukan gampang gitu. Dan seperti Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka. Tapi gara-gara dia ambil 1 lembar baju dari ghanimah yang belum dibagi, dia suka diambil dikantongin langsung.
lalu dia kena anak panah, andai saja itu tidak ada, masuk surga dia. Tapi karena dia ambil, maka akhirnya cukup membawa dia masuk dalam api neraka. Ya. Karena ini semua ada haknya orang lain, makanya masuk dalam bab kezaliman. Karena bisa saja baju itu bukan bagian buat dia, setelah nanti dibagi rata gitu kan.